Tentunya kalau kita berada dalam zona pergaulan yang tepat, kita akan menemukan teman-teman yang tepat. Seringkali orang-orang dalam bisnis, mereka cenderung mempercayakan bisnisnya kepada teman-teman dekat. Padahal teman-teman dekat itu biasanya membuat kita cenderung tidak waspada. Karena merasa dekat, jadi kita mengabaikan hal-hal yang harus diperhatikan di dalam bisnis. Dalam bisnis, kita bukan mencari teman yang dekat, tapi harus menemukan. Halo Sobat Sukses, ketemu lagi di segmen WFH, Word from Heroes. Kali ini saya akan merangkum insight-insight yang saya pilih khusus dari video. Selamat menonton dan sukses selalu. Sudah bukan rahasia umum, dalam bisnis, dalam pekerjaan, banyakkan orang adalah banyak berpikir tapi tidak bertindak. Atau bertindak tanpa mikir. Saya Tommy Wong, hari ini senang sekali bisa berkumpul bersama teman-teman di sini. Tentunya kalau kita berada dalam zona pergaulan yang tepat, kita akan menemukan teman-teman yang tepat. Seringkali orang-orang dalam bisnis, mereka cenderung mempercayakan bisnisnya kepada teman-teman dekat. Padahal teman-teman dekat itu biasanya membuat kita cenderung tidak waspada. Karena merasa dekat, jadi kita mengabaikan hal-hal yang harus diperhatikan di dalam bisnis. Dalam bisnis, kita bukan mencari teman yang dekat, tapi harus menemukan teman yang tepat. Jadi pertanyaan yang paling utama, ya, sesuai dengan temanya Young and Possible yang diberikan kepada panitia kepada saya, adalah teman-teman di sini ada nggak yang belum punya usaha? Coba angkat tangan. Nggak apa-apa, ngaku jujur, karena abis ini saya doakan jadi konglomerat. Tapi yang penting, aminnya cepet banget Pak, aminnya cepet banget Pak. Tapi mesti punya 3 hal ini. 1, ya, boleh dicatat baik-baik. Anda harus punya, apa coba, kalau misalnya pertama kali kita kalau ketemu teman-teman yang mau berbisnis, mereka umumnya bilang apa? Kok Tommy, saya tuh mau bisnis, saya tuh punya ini, punya itu, tapi saya tuh nggak punya modal. Kok Tommy modalin dong? Ya. Nah, pikiran modal pertama kali adalah apa? Uang. Salah ya teman-teman. Modal pertama dalam bisnis itu ada 3. Saya bagikan rahasianya ini ya. Ini rata-rata orang sukses mereka punya 3 ini. Mau? Nggak kedengeran? Wah, oke. Yang pertama, Anda harus memiliki skill. Kalau nggak punya modal uang, kita itu nggak boleh nyerah dulu pagi-pagi. Nggak boleh ngecilin orang tua, kualat loh. Sama orang tua itu nggak boleh, saya lahir dari keluarga yang miskin, ayah saya cuma petani, ibu saya cuma ibu rumah tangga, nggak boleh begitu. Kamu yang harus belajar skill, kamu yang ngerti. Misalnya contoh, Pak Herman dulu jadi apoteker dulu. Ya kan? Kita mau kerja bidang apa, kita itu harus menguasai bidang itu dulu. Apa yang harus kita lakukan? Saat saya menjadi kuli panggul, saya itu melihat di Roximas waktu itu ada toko handphone. Saya deketin toko handphone itu. Pak, saya lihat pegawai Bapak kerjanya shift-shiftan. Kalau saya memberikan diri saya, kerjanya jamnya 2 kali lipat, gajinya setengah dari mereka, kira-kira jawaban pemilik toko apa? Setuju nggak? Mau nggak? Mau, oke. Jawabannya, lu mau maling ya? Kata dia gitu. Tapi enggak, saya tunjukkan kepada dia. Pak, kasihan, ibu saya lagi nganter pakaian baby. Saya ini memang nggak punya ayah, ya. Tapi saya beranikan diri menawarkan kemampuan saya untuk bekerja pada Bapak 2 kali lipat daripada karyawan Bapak kerja, tapi gajinya setengah dari mereka. Singkat cerita, karena saya punya mindset yang baik, saya mau belajar, saya punya satu skill. Dengan saya kerja di toko itu kan saya punya database juga. Saya akhirnya dalam waktu singkat menjadi bukan pegawai toko, tapi jadi manajernya. Setelah jadi manajer, tahun 98, krisis moneter terjadi, kerusuhan terjadi, saya kembali lagi ke titik terendah. Saat itu saya memulai, mungkin kata saya gini, saya sudah coba ya,
Saya jadi sales pun kadang-kadang diusir ya. Sama sales mobil pun diusir. Ada beberapa teman udah tahu buku saya. Bagaimana kita sesama sales saja kadang-kadang memandang rendah. Ya, ini mindset yang nggak boleh. Jadi kadang-kadang kita itu belum apa-apa, sudah tutup telepon dulu, tutup kemungkinan ketika ketemu dengan beberapa orang, wah ini bisnisnya MLM, ini bisnisnya asuransi, sudahlah saya nggak mau bergaul sama dia. Kamu lupa di belakang itu mungkin ada saudaranya atau temannya yang merupakan cikal bakal rezeki kamu. Mindset kita yang pertama, kalau nggak punya modal uang adalah skill kita pertajam. Setelah saya di titik terendah itu, saya tidak takut. Saya mencoba mengusahakan diri dengan apa? Jualan handphone itu brosur yang dibuang di pameran, saya ambil, saya tempelin dengan gabus, saya taruh, saya jajar. Dan saya vision, satu hari nanti saya harus punya toko handphone. Manusia nggak tahu, tapi Tuhan tahu potensi kita. Saat itu semua orang bilang saya gila. Yang bener aja, cuman gabus dipasangin gambar handphone, ada yang mau. Padahal bisnis saya bukan itu, setiap hari orang lewat takut. Jangan-jangan mau nipu. Saya sambil jualan itu boneka Pikachu ya, satu baris itu kan isinya beberapa boneka. Saya pretelin supaya teman-teman anak-anak itu bisa beli gitu ya. Jadi profitnya dari situ. Jualannya handphone, yang dijual Pikachu. Coba bayangin tuh, ada yang ketawa ya. Jual handphone yang dijual Pikachu, karena yang laku yang Pikachu. Dan ibu saya kalau saya pulang, tanyanya gini, gimana hari ini bisnisnya? Saya jawabnya, lumayan. Lumayan apa maksudnya? Lumayan sepi, nggak ada orang. Tapi saya nggak mungkin cerita seperti itu ya. Jadi saya sampaikan supaya menghibur, menguatkan ibu saya minta terus doa restunya. Dan memang manusia nggak percaya, tapi Tuhan percaya. Suatu saat salah satu brand handphone yang hari ini sudah nomor 1 di Indonesia, itu ownernya lewat. Dan saya diberikan challenge. Saya kasih di mobil saya ada stok 5 handphone ini. Saat itu kan ada merek yang sedang berjaya. Saya berikan kepada kamu merek handphone yang baru ini. Kalau kamu bisa jual dalam waktu seminggu, saya akan berikan kesempatan kepada kamu. Saya nggak pakai acara nunggu lagi, nggak punya stok, saya coba. Kemana saya coba pertama kali? Saya bukan memaksa orang, tapi saya berdiri di rumah ibadah, berdiri di depan. Ketika semua orang sudah tercerahkan, ya kan? Begitu bubar kebaktian atau apa, saya berdiri, saya coba jualan, mudah nggak? Kalau minta tolong sama orang baik-baik, mudah nggak? Kalau kita memberanikan diri kita, hilangkan gengsi, kita mau coba jualan, mudah nggak? Ada jalan nggak? Ada jalan. Singkat cerita habis semua terjual, dan dalam waktu singkat, saya menjadi salah satu pengusaha yang mendapatkan penghargaan sebagai retailer number 1 di Indonesia untuk merek itu. 15 tahun saya berkarya di merek itu sampai saya sudah keliling luar negeri semua. Dan saya yakin kalau seorang mantan anak jalanan aja Tuhan bisa ubahkan, berarti kalau kita punya satu skill yang bagus, punya mindset yang bagus, kita pasti, manusia nggak tahu tapi Tuhan tahu. Nomor 1 skill. Kalau nggak punya modal, belajar, kerja sama orang. Berikan diri dulu, jangan belum apa-apa, wah Pak Tanoko, Bu Belinda, wani piro nih, saya mau kerja, saya ini lulusannya Erlangga loh, tahu enggak nih siapa papa saya, siapa mama saya. Manusia tidak peduli, apa gelarmu, apa kehebatan kamu, apa kekayaan kamu. Tapi manusia selalu mengingat kebaikan apa yang kamu berikan kepada mereka. So, nomor 1 adalah skill. Nomor 2 itu adalah integritas kita. Integritas kita menjaga kredibilitas. Kalau sudah dikasih jalan sama Tuhan, kita harus bisa mengusahakan bagaimana kita jaga reputasi, jaga nama baik, itu selalu berulang. Dan nomor 3, ketika sudah punya usaha, sudah punya kredibilitas, maka tambahlah networking Anda. Mudah, semakin Anda berjaya, semakin pula Anda harus humble untuk bisa ketemu sama orang-orang baru. Bahwa kita berbakti sama orang tua itu merupakan tempat kita meriset. Kita kembali ke titik nol, di mana kita bisa men-charge up kembali semua energi yang membuat kita bisa tercerahkan kembali. Seringkali kita meremehkan, wah orang tua nggak bisa online, nggak ada gunanya, nggak bisa WA, nggak ngerti-ngerti diajak Instagram. Saya karena waktu yang singkat, saya cuma mau mengingatkan satu hal. Berbakti kepada orang tua merupakan satu cikal bakal kita punya titik sukses.
Dalam hidup kita pasti ada kondisi yang berat. Tapi tugas kita untuk melewati keadaan berat itu. Bukan menyusahkan orang tua kita, tapi kita harus berjuang untuk melawan keadaan itu. Dan pastikan punya mindset yang baik. Seringkali kita lupa untuk memberikan peluang untuk melakukan kebaikan. Pastikan kita selalu setiap hari melakukan 5 kebaikan agar supaya kita ini tidak terlewatkan oleh Tuhan. Setiap hari membuat Tuhan terharu. Setiap hari kita lakukan kebaikan. Maka niscaya ketika kita peluang kadang-kadang bisa terlewatkan. Tapi jangan sampai Tuhan melewatkan Anda. Jadi kalau Tuhan mau kasih berkat, Tuhan ingat untuk memberikan kepada Anda duluan. Saya ingin mengajak, tadi kan saya punya janji nih, mau membuat teman-teman 10 kali lipat ya. Oke? Ingat gak tadi janji saya? Di dalam kemasan ini isinya apa? Air, oke. Air ini tergantung nggak? Kalau air ini ada di selokan, dia akan punya nilai nggak? Nggak. Nggak apa-apa nih ya, kalau yang mau foto silakan aja foto. Kebetulan saya lagi endorse minuman ini, karena minuman ini membuat kita ginjalnya sehat. Ya. Wah ketawa, kasih tepuk tangan dong ya, buat Cleo. Oke, jadi gini, air di dalam wadah ini, ya kan, tergantung di mana dia ditempatkan. Ketika Anda presentasi, sorry kalau Kotomi harus bicaranya sedikit lebih lugas ya. Belum apa-apa, Anda sudah mengecilkan diri Anda. Pagi tadi, Anda bilang, saya ini punya waktu. Pak Hermanto dan saya paling senang kalau saat ini dengan semua kekayaan yang kita miliki, kita itu punya waktu lebih. Bahkan saking berbaktinya Pak Hermanto, dia bersedia memberikan umur dia kepada ayahnya. Artinya Pak, kita itu mencari waktu. Waktu itu nggak bisa dibeli pakai uang. Kemarin Pak Lo, salah satu Warren Buffett-nya Indonesia juga bilang, Tom, saya itu pengen, kalau bisa beli waktu, saya beli waktu. Ya Pak, setuju ya? Jadi kalau tadi presentasi Anda bilang, Pak saya ini banyak waktu, tapi saya nggak punya ini nih. Praktekkan saja yang saya katakan tadi. Bangun taman yang indah, sehingga kupu-kupu mendekat. Peluang-peluang mendekat. Kamu nggak usah sibuk deketin orang-orang itu. Tapi percaya, tiba waktunya kalau kamu benar-benar melakukan sesuatu itu dengan ketulusan, pasti kupu-kupu itu akan mendekat. Daripada kamu sibuk mengejar kupu-kupu, kupu-kupu itu kalau dikejar makin jauh nggak? Makin jauh. Tapi kalau kita membangun taman yang indah, taman yang di tempat yang tepat, dan juga kita itu mesti berada dalam lingkungan yang sehat, makanya networking, datang ke acara seperti ini, ya nambah teman-teman, yakin, nanti tiba waktunya kupu-kupu akan mendekat. Contoh, di sini ada salah satu peserta nih. Ini datang dari mana, Pak Aka? Dari Jakarta jauh-jauh ya. Tapi karena dia punya mindset selalu mau belajar, dia itu sampai dapat fasilitas dari Bu Linda loh, dikasih hotel loh untuk nginep loh. Bayangin, boleh tepuk tangan nggak nih? Mindset mau belajarnya luar biasa. Jadi memang kita yang harus membangun taman yang indah, agar supaya kupu-kupu mau mendekat dalam hidup kita. Jadi bukan kita yang sibuk mengejar mereka, nggak perlu. Kamu mengejar, kamu akan lelah. Tapi izinkan, bangun dengan integritas yang baik, semua akan mendekat kepada Anda. Ya, saya mungkin harus kasih satu slide lagi, tayangan, satu aja. Coba. Saya tidak pernah tahu perjalanan hidup saya, tapi yang jelas ketika semua mungkin sebagian teman-teman di sini karena kan sudah tahu saya, progres yang ada menghantarkan saya menuju ke level berikutnya. Jadi kadang-kadang Tuhan memberikan kita satu ujian dalam hidup, tapi tugas kita untuk tidak menyerah pada keadaan yang berat itu. Saya dari dulu sering menabur kebaikan, saya sering berikan dukungan kepada anak-anak yatim piatu, dan sekarang saya fokuskan kepada anak-anak kanker, dan itulah yang membuat suddenly di dalam hidup saya banyak sekali potensi-potensi baru yang mendatangi saya. Partner bisnis, teman-teman baik, bahkan Ibu Belinda pun merupakan salah satu orang yang begitu empati kepada anak-anak yang menderita kanker ini, jadi kita bisa berkolaborasi. Kalau Anda lakukan seperti itu, Anda tag saya, di tempat Instagram saya itu ada 25.000 orang yang melihat. Jadi kalau hari ini patokan saya adalah saya melihat ketulusan Anda mau mempeduli pada anak-anak kanker itu. Saya menjalani Cleo Challenge ini, saya dari dulu nggak pernah endorse. Tapi saya mau lakukan Cleo Challenge ini karena saya ingin anak-anak kanker itu bisa mendapatkan air minum yang sehat. Walaupun dalam hidup mereka, kesempatan mereka kadang-kadang kecil. Tapi saya masih ingin
mereka punya kesempatan menikmati air yang sehat. Siapa tahu melalui air yang sehat ini Tuhan berkarya dan mereka bisa dipulihkan. Amin? Amin. Jadi ketika Anda lakukan seperti tadi itu, Anda sudah berbuat satu kebaikan, peduli pada anak-anak itu. Dan itu menjadi patokan buat saya untuk membantu Anda. Jadi kalau Anda punya bisnis, karena sudah tag saya akan retag kembali lagi. Saya akan retag kembali lagi dan besoknya kalau Anda punya produk, foto yang bagus. Saya nggak usah di-endorse, saya nggak terima bayaran endorse. Tapi saya akan tag Anda dan produk Anda akan saya naikkan. Mungkin tadinya kalau dilihat sekarang Idea Cloud itu kan 2.500 ya, kurang lebih followernya. Sedangkan saya kan 25.000. Memang sih kalau dibanding yang jutaan follower saya sih masih jauh. Tapi buat saya 25.000 follower saya rata-rata adalah pengusaha-pengusaha di Indonesia yang punya kesempatan besar untuk menjadi partner bisnis Anda. Jadi silakan kalau saya lihat Anda sudah tag @Cleo, maka saya akan membantu Anda, produk Anda, ataupun Anda bisa DM saya. Kan nggak mungkin cukup pertanyaan ini semua mau ditanyakan kan. Silakan DM saya akan selalu memberikan waktu saya untuk membantu. Karena panggilan saya sebagai Ketua Umum Billionaire Mindset adalah peduli pada UMKM juga para pengusaha. 15 tahun saya mengabdikan diri untuk membangun suatu brand yang asing menjadi nomor 1. Saya pikir pengalaman ini akan saya berikan kepada teman-teman untuk membuat produk Anda ataupun pengalaman Anda ataupun mungkin profesi Anda bisa saya bantu jauh lebih baik lagi. Dalam perjalanan hidup ini tidak akan ketemu selalu yang namanya kesempurnaan. Tapi pembelajaran dalam hidup yang akan menyempurnakan kehidupan kita. Tapi percayalah, dalam hidup saya, karena saya selalu praktekkan, selalu tiap hari melakukan kebaikan dengan ketulusan, maka saya akhirnya bisa mengambil 2 kesimpulan. Cara kita membantu orang lain adalah cara kita membantu diri kita di masa mendatang. Biasakan untuk ajak teman baik makan, bukan makan teman baik. Terima kasih. Ayo Sobat Sukses, tonton kumpulan inspirasi terbaik di YouTube channel Hermanto Tanoko yang akan tayang pada hari Rabu dan Sabtu pukul 18.00 WIB. Please like, subscribe, komen, share, dan aktifkan lonceng notifikasi YouTube channel Hermanto Tanoko untuk bisa menyaksikan berbagai cerita inspiratif dari tokoh-tokoh yang luar biasa. Stay humble, stay positive, stay on fire.